Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu kadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian bukuede nomor 10 alu ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Suman tu goar mu do baritam ali debata rodi ujung ni tanoon. Gok hati gora dosiamun mi. Tibul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dusan jala para siroha na sumurung. Dipanggido roham naing mangolu jala mertua hami sogot. Nungaragam dalan na dibaheko manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon sogot. Dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sian ho. Sailehon matobdim na badia itu hami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masuaram. Na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhangoluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 10 tolu ayat sia. Tatap
Tabigi ma patik ni debata di hari mingguon ima patik paupaton dohot lapatana onma didok disi. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon hari minggui. Dinangonomari maulah hamuna sa siulaonmu. Alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pena mangibati hutam. Ay di naunomari do di topa de bata, langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima sahatna atong rapma ngidogogo mahita siya tuhata laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Maredehita siyan bukwet de nomor 175 ayat sada dohot 2. Jongjong Mahita. Tatopoti madosat tatu di bata martangiang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan. Pardingkan basa doho jala rori saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalaw siyon nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba say unang paingot-ingot pangalaw siyon nami. Unang alang asini roham say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabagabaga ni dibata taringot tu hasesaan di dosata. Para si roha jala pardingkan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha gudang.
dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jahuba diaka nama kabiari ibana, hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 470 sada ayat sada. Tajahama hatani dibata epistel di hari mingguon ima sian buku Joshua bidu 24 memuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 24. Tajahama marsikat soreng on pesai hayap jari hamu majahoba jala sai marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasit tongan jala paholang hamu de batasi leban akana nioluan nyo pumuna di bariba ni batangai ki dohot di Misir jala oloi hamuma Jahoba Alai molotung sogoro hamuna mangoloi Jahoba pilit hamuma sadarion manang ise naing olo hamuna manang di batasi leban akana nioluan ni opumuna di bariba di batangai ki manang debata ni halak amori napunatano na ilingana munai alai anggo aun do dongaku sajabu ikon Jahoba do oloan nami. Dungini na bangsoima mangalusi daw may siyan hami anggo tung manadikot Jahoba laho manguluy akka debata siliban. Ai Jahoba debatata ibana naung manugihon hita dohot oputa ruar sian tano Misir sian bagas parhatobanan jala ibana naung mabahen di adobata tada akana buluni jala diramoti dohita di sandok dalan na ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akana ita bulusi. Jahoba huhut mangojar saluhut bangso rodi halak amori na maringat di tanoi jumolo sian hita hape Jahoba do naing uluan nami ay ibana do de batata dungi di dok si Joshua matu bangsoi dan tarbahen hamu mangului Jahoba ay debatana badia do ibana debata parlimas do ibana dan tagamun marpamuati rohana mida pangalosyo munai dohot mida dosa munai. Molotung ditadikon hamu Jahoba jala dioloi hamu akka debata sileban merbalik maibana manorui hamu tung siap hamu bahenonna hobar tu uhumna nadenggani naong binahenna tu hamu. Dungi ni nabangsoi matu si Joshua si toka maanggoy ikon Jahoba do naeng oluan nami.
Jadi didok si Joshua matu bangsoi, hamu sadiri do si tidangi do pak hamu, pabua naung dipilit hamu Jahoba nua, pabua naung dipilit hamu Jahoba, naing uluan muna ibana, jadi nina nasidama hami matutu si tidangi. Ope paholang hamuma debata sileban, akan adi tonga-tonga munai, jala pauduk kamu rohamuna tu Jahoba debata ni Israel. Jadi nina bangsoi matu si Joshua, Jahoba debata taido naing uluan nami, jala suara nai naing tangi honon nami, ima sahatna, martu ama akan natumangi hon hata ni debata, jala nau upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 240 ayat sada doho tolu. Jongjong mahita. Ale Jesus ormogoi, manasa masih oloi, hatam dihasianganon, pai maru rohanami, papi mata dinami, ay nagawe dohamion, turohanami be, pasar maton dimi, nabaria, say murjube Atong tahatidak kon maha porsiao tai songon nahin natidak kon nidongata saha porsiao di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatudusan na tumopalangin dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siaton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao na pinarsilang, na tua tuban waturudong ditanom, na mula mangolu diari patoluhon, na manay tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatudusani
Disi maibana pe mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot dihasisaan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging nihalak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut maredde mahita sian bukwede nomor 724 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini yang diberi nama Minggu ke-21 setelah Trinitatis, diambil dari Roma pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roma pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh
di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita sebagai pengikut Yesus merasa bangga ketika kita telah mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Karena bagi kita adalah sebuah dosa besar ketika kita tidak mengikuti ibadah pada hari Minggu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah ibadah, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah di sana ada menyanyi, di sana ada berdoa, di sana ada pengakuan dosa, ada mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Di sana ada pengumpulan persembahan syukur. Di sana ada mendengarkan khotbah atau firman Tuhan dan sebagainya. Itulah ibadah yang kita ketahui. Tapi pada saat ini saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, tidak cukup hanya dengan yang disebut dengan ibadah, tetapi harus disebut dengan ibadah yang sejati. Saya jadi teringat dengan sebuah komunitas yang ada di Jakarta, bahkan di Indonesia, yang disebut dengan komunitas pria sejati. Pria sejati itu konon dikatakan adalah para pria yang saling mengingatkan satu dengan yang lain dan saling membangun di dalam Tuhan. Pria sejati disebut adalah para pria yang memiliki karakter yang baik dan yang selalu bertanggung jawab dalam kehidupan setiap hari, baik terhadap Tuhan maupun terhadap keluarga. Pria sejati juga dikatakan memiliki sikap yang kuat, memiliki kepribadian yang mandiri, dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan dapat mengambil keputusan yang baik sesuai dengan waktunya. Sehingga pria sejati ini banyak diidam-idamkan oleh para wanita, bukan karena secara fisik,
tetapi karena karakter yang sangat baik sekali. Karena pria sejati dipastikan akan menghargai, akan setia kepada pasangan. Nah saudaraku, sebutan pria sejati saja sudah begitu nampak kesetiaan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kalau kau mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka lakukanlah ibadahmu, ibadah yang sejati. Dikatakan saudaraku dalam ayat 1 tadi, ibadah yang sejati itu adalah kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Berarti kalau dibalik ada persembahan yang mati. Kemudian harus kudus. Kalau dibalik saudaraku, berarti ada persembahan yang cacat dan harus berkenan kepada Tuhan. Itu berarti ada persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana Kain, persembahannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika dilihat persembahannya itu dalam bentuk asap, asapnya tidak naik ke atas, tetapi justru menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berarti kita dapat menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ibadah sejati itu adalah ibadah yang kita lakukan dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memberikan sepenuhnya diri kita kepada Allah, tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu, segala tindakan kita, terlebih yang dapat dilihat oleh kasat mata, seperti berdoa, berbuat baik, membaca Alkitab, menolong orang lain, itu adalah perbuatan nyata yang dapat dilihat oleh orang lain, di mana kita sedang mempersembahkan diri kita kepada Allah. Nah saudaraku, tapi semua itu harus dilakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur di hadapan Allah. Tidak pencitraan, tidak juga untuk dipuji. Namun saudaraku, itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun pernah berkata, kalau kita ingin merespons perbuatan baik Tuhan Yesus, maka kasihilah Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Artinya jangan sebagian-sebagian. Ibarat organ tubuh ini, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Maka semua organ tubuh ini harus serempak, kemudian memuji Tuhan. Tidak boleh hanya mulut kita pakai sebagai persembahan kepada Tuhan, tetapi organ tubuh yang lain tidak menunjukkan kesungguhan memuji Tuhan.
Dan itu tidak hanya dilakukan ketika kita sedang berada di gereja atau sedang beribadah dalam arti secara gerejani. Itu sebabnya saudaraku, ibadah yang sesungguhnya bukan ketika kita sedang berada di dalam gereja, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di luar gereja. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh ibadah di dalam gereja. Itu sebabnya kalimat yang paling tepat kepada jemaat yang berbunyi selamat beribadah bukan ketika mereka sedang menuju untuk masuk gedung gereja, tetapi yang lebih baik adalah jemaat melihatnya dan membacanya ketika mereka sedang meninggalkan gedung gereja dan keluar dari pintu gerbang. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudaraku, pada ibadah minggu ke-17 setelah Trinitatis 3 minggu yang lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika matamu ternyata berbuat dosa, cungkil matamu. Lebih baik engkau bermata satu masuk surga daripada bermata dua tapi masuk neraka. Ketika tanganmu ternyata berbuat dosa, lebih baik bagimu untuk memenggal tanganmu, satu tangan masuk surga daripada dua tangan masuk neraka. Demikian juga Yesus berkata, ketika kakimu berbuat dosa, maka lebih bagus memenggal kakimu, satu kaki masuk surga daripada dua kaki tetapi masuk neraka. Nah saudaraku, itulah yang dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan sebahagian-sebahagian. Itu sama ketika kita sedang mendengarkan khotbah, hanya telinga yang mendengarkan khotbah, tetapi matamu, mataku, atau mata kita sibuk melihat handphone. Itu kita sedang melakukan ibadah palsu. Itulah yang dikatakan bahwa ada ternyata ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Nah saudaraku, kenapa Rasul Paulus begitu gigih mengatakan kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh memuji Tuhan? Karena mereka bukan orang Yahudi, karena mereka pada umumnya adalah orang-orang Yunani. Secara garis keturunan mereka bukanlah umat pilihan seperti yang sudah didengungkan pada perjanjian lama. Israel, orang Yahudi lah umat pilihan. Tetapi faktanya Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia melalui Tuhan Yesus, sehingga sekalipun mereka bukan keturunan Yahudi, tetapi mereka telah mendapatkan fasilitas keselamatan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Oleh karenanya Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma, yuk respons kasih karunia Tuhan yang sudah mereka terima dengan memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus, dengan mempersembahkan tubuh mereka, mempersembahkan hidup mereka. Tentu saudaraku, kalau dikatakan persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu, tentu itu berikut dengan semua apa yang ada dalam hidup kita. Rumahmu persembahkan untuk Tuhan, uangmu persembahkan untuk Tuhan, kepintaranmu persembahkan untuk Tuhan, jabatanmu persembahkan untuk Tuhan. Kalau kau memiliki karunia pintar berbicara, pakai kepintaranmu berbicara itu untuk memuji Tuhan, bukan membodoh-bodohi orang. Ketika engkau memiliki karunia dengan memiliki pita suara yang bagus,
Jangan hanya menyanyi untuk mencari uang, tapi bernyanyi juga lah untuk memuji Tuhan. Nah saudaraku, ketika kita memiliki kasih karunia pintar untuk mengajar, maka pakailah itu juga untuk memuji Tuhan. Itulah yang disebut sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tema minggu kita berkata ibadah yang sejati, mari kita tunjukkan ibadah yang sejati itu. Orang Kristen yang menunjukkan bahwa dirinya sedang melakukan ibadah yang sejati adalah orang Kristen yang aktif, bukan yang pasif. Orang Kristen yang pasif itu dia hanya terlihat sebagai orang Kristen pada hari Minggu saja. Itu pun tidak terlihat apakah dia sungguh-sungguh Kristen saja. Yang penting baginya hadir ke gereja. Saudaraku, orang Kristen yang menunjukkan ibadah sejati adalah orang Kristen yang aktif, bukan hanya hari Minggu saja, yang setiap saat selalu menunjukkan dalam hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, semua itu dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Jadi tukang parkir, maka dia akan jadi tukang parkir yang benar. Jangan hanya membunyikan peluitnya ketika mobil atau sepeda motor akan pergi meninggalkan parkir. Tetapi ketika mobil dan motor datang, peluitmu tak kedengaran, bahkan wajahmu pun tak kedengaran. Engkau belum menjadi tukang juru parkir yang sedang memuliakan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo saudaraku, kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita setiap hari bahwa kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Seluruh hidup kita, apapun yang ada pada kita. Kadang aneh juga, ada jemaat tiba gilirannya untuk menjadi tuan rumah ibadah keluarga, dia tidak melakukannya di rumahnya karena si ibu tak mau repot, cuci piring, nyapu rumah dan lain sebagainya. Dia pilih dilakukan di gereja atau di aula gereja atau di serbaguna gereja, hanya menghindar untuk tidak repot-repot. Padahal semua yang ada pada kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya ibu-ibu sering juga nih salah mengerti ketika dia ingin mempersembahkan dirinya lewat ibadah. Yang dia lakukan adalah mengindahkan, mempercantik dirinya dengan bermakeup, makeup yang mahal barangkali, makeup yang dari luar negeri, bibirnya dipoles dengan lipstik barangkali, lipstik yang dari luar dan lain sebagainya saudaraku. Bahkan aneh juga mendengar seorang ibu tidak jadi ke gereja karena dia lupa untuk membeli makeupnya yang sudah habis. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang harus kita perindah dalam diri kita, maka Tuhan yang harus kita perbesar dalam diri kita, maka Tuhan yang sungguh harus kita muliakan dalam diri kita, bukan diri kita, bukan pribadi kita. Oleh karenanya mau seperti apapun tampilan kita kepada Tuhan, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat tampilan luar. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, tidak hanya pada hari Minggu, tetapi harus 1 kali 24 jam dikali 7 hari. Tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tidak hanya malam, tetapi setiap saat gandengkan terus hati dan pikiran kita
kepada Tuhan. Ayo gandengkan terus hidup kita ini kepada Tuhan, sehingga tidak ada satu detik pun waktu yang kosong bahwa kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa untuk mengoreksi diri, kita bisa untuk merenung, kita bisa untuk melakukan refleksi terhadap diri kita. Apakah kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, atau persembahan yang mati? Atau apakah kita sedang mempersembahkan persembahan yang kudus, atau sedang mempersembahkan persembahan yang cacat dan kotor dan yang tidak berkenan kepada Allah? Nah saudaraku, ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan terlalu bangga berada dalam komunitas pria sejati, tetapi Tuhan lebih suka lewat firman ini mengatakan, hiduplah sebagai orang-orang Kristen yang selalu melakukan ibadah yang sejati di dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyatakan kasih-Mu di tengah kesibukan kami, di tengah banyaknya pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Engkau mengingatkan bahwa ibadah itu bukanlah hanya hari Minggu ketika kami berada dalam gereja, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah jika kami lakukan itu setiap hari, itulah ibadah yang sejati, yaitu melakukan apa yang kami dengarkan pada saat di dalam gereja, mendengarkan apa yang kami ketahui dan melakukannya dalam praktek kehidupan setiap hari, sehingga aktivitas kami setiap hari itulah ibadah yang sejati dan harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ketika kami diminta untuk mempersembahkan hidup kami, maka semua yang ada pada diri kami, semua yang kami miliki itu pun harus kami pakai untuk mempersembahkan persembahan yang hidup kepadamu. Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan masih terus memakai badan kerjasama Marturia untuk terus menyatakan kebenaran-Mu lewat ibadah online yang dapat diikuti oleh semua manusia yang ada di dunia ini sepanjang mereka boleh terkoneksi dengan jaringan internet. Tuhan yang di surga, pakailah Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini terus sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan kaki Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk bergerak, untuk mau menyatakan dan untuk mau berbuat sesuai yang dikehendaki Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan, maka kemuliaan-Mu akan semakin nyata di banyak tempat. Tuhan, berkati pengurus, berkati semua anggota, agar kami tetap komit untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu di tengah persekutuan Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Kami serahkan Tuhan kepadamu para penginjil dimanapun mereka berada, secara khusus 12 pendeta muda, pendeta penginjil yang diutus oleh HKBP di daerah Afrika sana. Tuhan berkati agar keberadaan mereka sungguh berarti untuk melebarkan kerajaan-Mu di daerah di mana mereka melakukan penginjilan. Tuhan, kami serahkan Tuhan kepadamu agar Engkau yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menolong kami. Dan terima kasih Tuhan karena pada hari ini dapat dilakukan pergantian Presiden Indonesia dari Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pemerintahan yang baru akan boleh melanjutkan semua program yang baik
yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lama, supaya dengan demikian Tuhan, maka negara Indonesia ini benar-benar akan menuju negara emas pada tahun 2047 seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kami serahkan aktivitas kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, nama-Mu selalu mulia dalam kehidupan kami. Kami juga selalu bersuka cita sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP sambil kita mengumpulkan persembahan buku ND nomor 248 ayat 1 dan ayat 2. Jongjong Mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silihol lekon dadinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus hupasat hami ma sian na lihon mi tu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulkon haracawmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portebion buhay maruhanami marhite-hite todim. Salam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Salam girgir kami madop mauliate tuho merhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma haracawmo, sa isaut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu siyan di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala asi maruhana midaho.
di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurkon madamena tutod dim. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena masih terus diberikan kesempatan untuk memuji Dia melalui ibadah online yang kita ikuti. Kami mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.